biasanya mereka tetap mengklaim sebagai sebuah negara yang sifatnya demokratis dan mereka menggunakan partai politik untuk menjalankan pemerintahannya, tapi kecenderungannya tunggal atau disederhanakan menjadi 2 partai, 3 partai. Amerika Serikat yang digadang-gadang sebagai negara demokrasi dan percontohan dari berbagai negara itu pun agak ada kecenderungan sebagai sistem politik demokrasi yang cenderung otoriter karena ada penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai politik besar, yaitu partai politik Demokrat dan partai politik Republik, walaupun di dalamnya juga ada partai-partai politik yang kecil. Karakteristik dari sistem politik otoriter ini meliputi pemusatan kekuasaan, efektivitas pemerintahan dan hukum, pembatasan kebebasan sipil, kontrol terhadap oposisi. Karena terdapat partai politik yang cenderung tunggal atau disederhanakan, sehingga terdapat pemusatan kekuasaan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk efektivitas pemerintahan dan hukum. Biasanya hukum itu juga dikontrol, termasuk dalam konteks pembentukan atau pembuatan hukumnya. Kemudian ada pembatasan kebebasan sipil. Ini biasanya terhadap organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga masyarakat sipil. Kontrol terhadap oposisi, biasanya tidak boleh ada oposisi di negara dengan sistem otoriter ini karena dianggap akan mengganggu efektivitas dan stabilitas pemerintahan. Negara-negara mana yang menjalankan sistem politik otoriter yang ada sampai dengan saat ini? Misalnya ada Republik Rakyat Tiongkok, Rusia, Korea Utara, serta Singapura. Nah, ini beberapa negara yang karakteristik sistem politiknya bisa dibilang cenderung otoriter. Walaupun biasanya negara yang bersangkutan akan menyebut dirinya sebagai negara yang demokratis. Karena ada partai politik, di sana tetap dijamin ada partai politik, tapi tadi ada kecenderungan dikontrol. Secara umum ya, sistem politik otoriter ini tidak berhasil. Yang murni otoriter ya, itu tidak berhasil dalam menciptakan negara maju yang berkelanjutan dan menyeluruh dalam definisi modern saat ini. Tapi ada sebagian negara berhasil disebabkan oleh kombinasi unik dari faktor ekonomi yang mereka terapkan. Sistem ekonominya yang mereka terapkan itu efisien, stabilitas politiknya dikelola secara ketat. Karena apa ya? Memang tidak ada oposisi, kemudian pengambilan keputusan bisa dilakukan secara efektif, tetapi ya ada pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan sipil, kebebasan politik daripada oposisi, kemudian masyarakat sipil juga kekurangan kemampuan untuk mengontrol.